Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Desi Pertiwi dan Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kali ini pertemuan pertama kita ya dalam materi Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, gimana nih? Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu tentang teks deskripsi? Nah, ada yang sudah dan ada yang belum. Baiklah, kita lihat bersama-sama ada apa saja sih dalam teks deskripsi. Kita lihat bersama-sama ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Ada nggak yang sudah tahu nih, apa sih teks deskripsi? Nah, pertama kita akan masuk ke dalam pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek. Nah, jadi nanti akan ada sebuah paragraf dan isinya tentang sebuah objek, sebuah tempat, atau peristiwa tertentu yang secara kita lihat, yang bisa kita dengar, dan bisa kalian rasakan. Nah, setelah sudah kalian lihat, sudah kalian dengar, dan kalian rasakan, kalian akan bisa menjelaskan objek, peristiwa, atau tempat tersebut secara jelas dan terperinci. Sehingga, jadi nanti setelah membuat teks deskripsi itu, pembaca yang membaca tulisan kalian atau membaca teks deskripsi kalian akan seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, jadi secara garis besar ya nak, teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Nah, kita lihat nih contohnya nih. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada gambar, ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama ini gambar ruang kelas. Gambar yang kedua ini gambar kucing. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar orang, 2 orang. Dan yang terakhir adalah gambar tumbuhan. Nah Bu, apa kaitannya dengan teks deskripsi? Ada. Ternyata kaitannya adalah dalam teks deskripsi kalian akan menggambarkan 4 benda ini. Menggambarkan tempat, menggambarkan hewan, menggambarkan orang, menggambarkan tumbuhan. Nah, keempatnya ini nak disebut dengan objek. Contohnya nih, yang di sini ada yang namanya objek benda. Lihat nih, namanya ruang kelas. Di ruang kelas ini terdapat meja, terdapat kotak sampah, terdapat papan tulis, terdapat lantai, terdapat kursi, dan lain-lain. Nah, jadi kalian bisa nih mendeskripsikan ruang kelas tersebut. Ada apa aja nih dalam ruang kelas tersebut? Oh, ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Oh, ternyata kelasnya berwarna pink. Coba kita lihat gambar yang kedua. Ini gambar hewan. Hewan juga termasuk ke dalam objek. Nah, yang keempat, kita memiliki yang namanya gambar orang. 2 buah orang. Ini juga masuk ke dalam objek. Nah, yang ini apa Bu yang ini? Yang ini namanya gambar tumbuhan. Nah, ini masuk juga ke dalam sebuah objek yang bisa kita deskripsikan. Jadi, mungkin dari kalian akan timbul pertanyaan seperti ini. Jadi, Bu, kita akan menggambar, Bu. Karena kan deskripsi tadi dikatakan kalau itu untuk menggambarkan. Betul, untuk menggambar. Tapi gambarnya bukan membuat yang seperti ini. Tapi menjadikan gambaran itu ke dalam sebuah paragraf. Ya, jadi gitu ya. Kita lihat di sini nih.
Yang gambar kucing, ini menggambarkan kucingnya gimana? Apa digambar seperti ini? Tidak, tapi digambarkan misal begini. Kucingnya memiliki mata yang berwarna hijau, memiliki 2 buah telinga, berwarna hitam dan abu-abu, menggunakan masker. Jadi itu yang kita gambarkan. Seperti ini nih di gambar yang terakhir nih, gambar bunga ya. Gimana cara menggambarkan bunga ini? Oh gampang, bunganya ini berwarna merah. Terus dia dikelilingi oleh daun-daun yang berwarna hijau. Terdapat 2 buah gambar bunga berwarna pink. Nah, ini yang disebut dengan menggambarkan. Atau nih gambar orang nih, gimana cara menggambarkan orangnya dalam bentuk teks deskripsi? Kita lihat ya, misal nih, oh orang yang pertama dia itu rambutnya panjang, kulitnya putih, matanya bulat, hidungnya mancung. Itu yang disebut dengan menggambarkan. Jadi bukan menggambarkan dalam bentuk gambar gini, tapi menggambarkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi sebuah paragraf. Baiklah ya, sampai sini kita lanjut. Nah, kalau tadi pengertian teks deskripsi, sekarang kita akan masuk ke dalam ciri dan tujuan sebuah teks deskripsi. Ada apa nih ciri yang pertama? Ciri yang pertama, teks deskripsi itu diperinci menjadi bagian-bagian objek yang diperhatikan, serta menggambarkan secara konkret atau yang benar-benar ada. Kita balik lagi ya yang ke tadi ya. Nah, sebentar ya. Sebentar. Nah, oke. Ciri yang ini adalah ciri teks yang pertama diperinci menjadi bagian-bagian objek yang kita perhatikan atau menggambarkan secara konkret atau benar-benar ada. Masuk yang seperti ini tadi ya, berarti ini menggambarkan secara jelas atau secara konkret. Jadi bagiannya digambarkan secara detail. Kayak gini nih, umpamanya kita menggambarkan 2 orang ini. Yang pertama kita gambarkan laki-lakinya dulu ya, tadi kan perempuannya sudah. Menggambarkan secara konkret berarti secara jelas. Yang pertama, bagian pertama kita menggambarkan bagian rambutnya, bagian kepalanya, bagian matanya, bagian hidungnya, warna bajunya, warna celananya, dan apa yang dilakukan dalam gambar. Itu yang menggambarkan secara konkret. Jadi yang pertama adalah menggambarkan secara konkret. Ciri yang pertama. Berikutnya ciri-cirinya ada apa lagi? Kita lihat. Cirinya tujuan teks deskripsi menggambarkan dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek yang diperhatikan dari sudut pandang penulis. Nah, setelah kalian perhatikan keempat gambar tadi, kalian bisa menulis ciri-ciri objeknya secara konkret atau secara jelas. Itu dari tujuan sebuah teks deskripsi. Berikutnya, teks deskripsi ini kan tujuannya adalah untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret. Konkret itu apa, Bu? Benar-benar ada atau nyata? Mungkin suatu objek yang diperhatikan, yang sudah kita lihat, yang telah kalian dengar, dan sudah kalian rasakan, sehingga nanti dari teks deskripsi kalian, pembaca itu akan seolah-olah bisa merasakan objeknya, bisa merasakan bendanya, atau bisa merasakan peristiwanya. Nah, itu adalah tujuan teks deskripsi. Kenapa sih, Bu? Kalian harus tahu tujuan dari teks deskripsi. Karena saat bertemu soal, akan ada beberapa soal yang menanyakan apa tujuan dari teks deskripsi. Berarti kata kunci tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci. Berikutnya, kita akan masuk ke struktur teks deskripsi. Nah, yang di rumah udah pada tahu belum struktur itu apa? Oke, struktur itu adalah bagian-bagian teks deskripsi. Struktur yang pertama dalam teks deskripsi, yang pertama adalah judul. Judul tuh biasanya berada di atas sekali dalam sebuah paragraf. Tujuannya itu adalah untuk memberitahu si pembaca isi dari teks deskripsi tersebut. Jadi yang pertama ada judul ya. Yang kedua, di situ terdapat identifikasi. Apa itu identifikasi?
Identifikasi itu adalah kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi tersebut. Di dalamnya biasanya berisi nama objeknya, lokasinya, sejarah lahirnya objek tersebut, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Jadi di paragraf pertama di langkah pertama tadi strukturnya kan ada judul. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan identifikasi. Identifikasi ini diambil dari kata identitas. Nah, identitas itu kan berarti data diri nih. Berarti isi dari identifikasi itu adalah data-data pribadi atau data-data diri objek. Jadi, pas kamu baca bagian identifikasi, kamu tahu nih benda apa yang akan dideskripsikan. Misal nih, mau mendeskripsikan teman sebangkuku, namanya Cristiano Ronaldo, misal. Jadi kamu kasih tahu namanya siapa. Oh, namanya Ronaldo, umurnya misalnya 17 tahun, rumahnya di mana, alamatnya di mana, tinggalnya di mana, hobinya apa, itu termasuk ke dalam bagian identifikasi. Next. Ada yang namanya deskripsi bagian atau klasifikasi. Klasifikasi ini kan pengelompokan ya, jadi masuknya ke dalam deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yaitu berisikan urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Berisi perincian bagian objek yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, ini nih. Kalau bagian pertama kamu kenalin dulu bendanya, kamu kenalin dulu orangnya, kamu kenalkan dulu peristiwanya, di bagian deskripsi kamu akan mulai memberikan gambaran tentang bagian-bagian objek tersebut. Misal kalau dari orang, ada bagian fisik dan ada bagian non-fisik. Misal kamu mau menjelaskan, kamu buka kata-kata kamu dengan Ronaldo itu adalah orang yang ganteng. Nah, ganteng itu kan berarti dari fisiknya. Kamu jelaskan kenapa dia ganteng. Oh, hidungnya mancung, kulitnya putih, badannya tinggi. Nah, itu disebut dengan deskripsi bagian. Jadi setelah deskripsi bagian fisik, bisa juga nih, misal yang mau kamu jelaskan atau mau kamu gambarkan sifatnya. Oh, berarti kamu bilang gini, Ronaldo adalah anak yang rajin. Kenapa dia rajin? Dia senang bantu orang tuanya, dia rajin belajar. Jadi kamu jelaskan. Itu yang disebut dengan deskripsi bagian. Yang keempat, ada yang namanya penutup. Apa isinya penutup? Penutup itu biasanya berisi kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang sudah disampaikan. Jadi kayak diambil garis besar loh. Misalnya, kita tadi mendeskripsikan Ronaldo, misal ya. Jadi penutupnya gini, Ronaldo adalah teman yang baik dan juga merupakan anak yang rajin. Itu penutup atau kesimpulan dari paragraf deskripsimu. Dan bisa kamu kembangkan sesuai dengan teks atau objek yang ingin kamu bahas. Nah, itu tadi strukturnya. Jadi kita kembali lagi, biar ingat ya. Yang pertama, struktur pertama tadi ada yang namanya judul, itu biasanya di atas. Yang kedua ada yang namanya identifikasi. Yang ketiga ada yang namanya deskripsi bagian atau klasifikasi. Dan yang keempat adalah penutup atau kesimpulan. Next, kita lihat Ibu kasih contoh atau gambaran yang namanya sebuah teks deskripsi. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah baca, pernah buat, atau bahkan pernah lihat ya. Kita lihat ini judulnya Rumahku Surgaku. Oh, ini berarti bagian yang disebut dengan judul. Kita lihat, rumahku terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Disinilah berdiri kokoh yang dihiasi kasih sayang keluarga dan panorama pemandangan yang indah. Nah, kita berhenti di paragraf pertama. Ini paragraf pertama disebut dengan identifikasi. Kenapa disebut identifikasi, Bu? Karena di sini dijelaskan alamat rumahnya di mana, kecamatannya di mana, dan bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi termasuk dalam identifikasi, pengenalan ya. Paragraf berikutnya. Bangunan tinggi dan ramping membuat rumahku terlihat mencolok dengan rumah-rumah yang lain dan mempunyai halaman yang luas yang sering dipakai bermain sepak bola oleh anak-anak sekitar. Jadi gini nih, bagian yang kedua sudah termasuk ke dalam deskripsi. Jadi kamu udah tahu nih, rumahnya letaknya di Desa Banaran nih. Dia tinggi, ramping, terus warna rumahnya itu mencolok dan mempunyai halaman yang sangat luas dan suka dipakai bermain sepak bola. Ini berarti kalimat yang disebut bagian
deskripsi, struktur deskripsi. Barisan bunga dan pepohonan membuat rumah terlihat sejuk dan rindang. Di kebun belakang, rumah terlihat berbagai jenis pepohonan, seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, pohon kelengkeng. Jika berbuah, pasti banyak teman yang datang untuk mencicipinya. Nah, ini masih masuk ke dalam bagian deskripsi. Berikutnya, rumahku terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar di ruang tengah, yaitu kamarku dan kamar orang tuaku. Di ruang depan kamar khusus tamu, di depan juga terdapat ruang tamu. Ruang makan terdapat di ruang tengah dan dapur berada di belakang. Nah, ini masih masuk ke dalam yang namanya deskripsi. Ini masih masuk dalam deskripsi ya, deskripsi bagiannya. Kalimat yang terakhir, rumahku berdiri tahun 2002 hingga saat ini masih berdiri kokoh walaupun diterjang hujan, badai, dan panas matahari. Itulah sekilas detail rumahku. Nah, ini yang barusan Ibu baca dan kalian baca juga, ini termasuk ke dalam bagian yang disebut dengan penutup. Jadi penutup atau kesimpulan. Nah, gimana? Sudah lihat contohnya? Di buku cetak juga banyak nak contoh deskripsi teks ya, atau kamu bisa cari di internet tuh banyak sekali sumbernya. Jadi sebelum Ibu tutup, jadi Ibu ingin memberitahukan bahwasannya setiap teks itu pasti terdiri dari paragraf ya. Paragraf itu apa, Bu? Paragraf itu adalah kumpulan kalimat-kalimat. Nah, kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kalau kalimat itu kumpulan kata, kalau paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Misal gini. Rumahku terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini disebut sebagai satu buah kalimat. Ya, bisa dilihat ya. Ini disebut dengan satu buah kalimat. Ada subjek, ada predikat, dan ada yang disebut dengan objek. Jadi, apakah kalimat dan paragraf itu sama? Tidak. Jadi, untuk paragraf adalah kumpulan kalimat. Jadi, ini lihat nih. Rumahku terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Satu kalimat. Disinilah berdiri kokoh yang dihiasi kasih sayang, keluarga, dan panorama pemandangan yang indah. Itu 2 kalimat. Berarti 1 dan 2 dikumpulkan jadi 1 disebut dengan sebuah paragraf. Itu perbedaan kalimat dan paragraf. Jadi kita lihat yang ini paragraf 1, yang ini paragraf 2 ya, lihat kursornya ini paragraf 2. Ini disebut paragraf 3 nak. Yang ini paragraf ke-4. Bu, memangnya boleh dalam satu teks deskripsi lebih dari 3 atau 4 paragraf? Boleh, yang penting sudah sesuai struktur. Maksudnya, paragraf pertama dia harus berupa identifikasi, yang kedua dia harus berupa deskripsi, dan yang ketiga harus berupa penutup. Misal nih, nanti di paragraf deskripsi lebih dari 2 paragraf, lebih dari 3 paragraf. Apakah boleh seperti itu? Boleh, yang penting masih masuk ke dalam bagian deskripsi dan kamu tidak menghilangkan struktur-struktur yang lain. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, Ibu harap kita semua tetap menjaga kesehatan ya, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk selalu berada di rumah. Kalau memang misal ada kepentingan yang sangat mendesak dan harus pergi keluar rumah, terapkan protokol yang berlaku, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.